Basreng yang super nikmat ini siap disantap. Dan rasanya tuh enak banget guys, sumpah. Basreng, singkatan dari bakso goreng, adalah camilan khas Indonesia yang lahir dari kreativitas masyarakat Sunda, terutama di daerah Bandung. Awalnya, basreng dibuat dari bakso ikan atau bakso daging yang digoreng agar tahan lebih lama dan punya tekstur renyah. Seiring waktu, basreng berkembang jadi camilan populer dengan berbagai varian rasa, dari pedas, balado, sampai keju. Cita rasanya yang gurih dan pedas membuat basreng jadi favorit anak muda, terutama sebagai teman nongkrong atau camilan saat nonton. Kini, basreng bukan hanya makanan rumahan, tapi juga jadi bisnis kuliner yang menjanjikan dan bahkan diekspor ke luar negeri. Dari jajanan sederhana, basreng telah menjelma jadi ikon camilan kekinian khas Indonesia. Yang suka basreng like dan komen. Tahu bulat digoreng di mobil. Begitulah suara khas jualan tahu bulat, tapi tahukah kalian sejarah terciptanya jajanan satu ini? Berikut cerita singkat asal-usul jajanan ini. Awalnya, tahu bulat muncul di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat, sekitar awal tahun 2000-an. Ide ini lahir dari pengusaha tahu yang ingin memanfaatkan sisa tahu yang tidak terjual. Mereka menggiling ulang tahu, membumbuinya, lalu membentuknya menjadi bulat dan digoreng hingga mengembang. Karena rasanya gurih, ringan, dan murah, tahu bulat cepat populer. Apalagi dengan cara jualannya yang unik, pakai mobil pick-up keliling dan musik khas dari speaker. Kini, tahu bulat bukan sekadar jajanan pinggir jalan, tapi juga jadi ikon kuliner kreatif khas Indonesia. Jengkol, si kecil beraroma khas yang dicintai sekaligus dihindari. Tanaman ini berasal dari Asia Tenggara dan sudah dikenal sejak zaman kerajaan di Nusantara. Dulu, jengkol sering disajikan sebagai lauk sederhana di pedesaan, direbus, digoreng, atau dimasak semur. Meski terkenal dengan baunya yang tajam, jengkol menyimpan banyak manfaat. Kandungan proteinnya tinggi dan dipercaya dapat menjaga kesehatan tubuh. Kini, jengkol bukan lagi makanan kampung yang dipandang sebelah mata. Dari warung kaki lima hingga restoran modern, jengkol hadir dengan berbagai kreasi, membuktikan bahwa cita rasa Nusantara selalu punya tempat di hati pencintanya. Inilah kisah jengkol, makanan beraroma kuat, dengan sejarah yang tak kalah kuat. Tahukah kamu, makanan sederhana bernama cireng ternyata punya sejarah panjang dari tanah Sunda. Kata cireng sendiri berasal dari singkatan, aci digoreng, yang artinya tepung tapioka yang digoreng. Makanan ini mulai populer di Bandung sekitar tahun 1980-an. Awalnya, cireng dibuat oleh pedagang kaki lima sebagai jajanan murah meriah untuk masyarakat, dengan bahan sederhana seperti tepung kanji, bawang putih, daun bawang, dan sedikit garam. Cireng jadi camilan gurih yang nikmat disantap hangat-hangat. Seiring waktu, cireng berkembang jadi berbagai variasi rasa. Ada cireng isi ayam, sosis, keju, bahkan sambal rujak. Kini, dari jajanan sekolah sampai kafe modern, cireng tetap jadi camilan favorit yang tak lekang oleh waktu. Sederhana, gurih, dan penuh kenangan. Siomay berasal dari Tiongkok, tepatnya dari daerah Guangdong. Awalnya dikenal dengan nama saomai, yaitu dimsum tradisional yang berisi daging babi cincang dan dibungkus kulit tipis dari tepung terigu. Makanan ini kemudian menyebar ke berbagai negara Asia, termasuk Indonesia, melalui para pedagang dan perantau Tionghoa. Di Indonesia, resepnya disesuaikan dengan selera dan bahan lokal. Daging babi diganti dengan ikan tenggiri, ayam, atau udang agar bisa dinikmati oleh masyarakat luas, terutama umat Muslim. Ciri khas siomay Indonesia adalah disajikan bersama bahan pelengkap seperti kol, pare, kentang, tahu, dan telur, lalu disiram bumbu kacang yang gurih manis. Dari sinilah muncul sebutan siomay Bandung, yang kini terkenal di seluruh Indonesia sebagai jajanan khas dengan cita rasa khas Nusantara. Gado-gado adalah salah satu kuliner khas Indonesia yang dikenal sebagai salad tradisional Nusantara.
Hidangan ini terdiri dari berbagai sayuran rebus seperti kangkung, tauge, kentang, dan kol, yang disiram dengan bumbu kacang khas Indonesia. Asal-usul gado-gado diperkirakan berasal dari Betawi, Jakarta. Dahulu, masyarakat Betawi membuat gado-gado sebagai cara memanfaatkan sayuran sisa yang masih layak dimakan, lalu dicampur dan diberi saus kacang agar lebih nikmat. Namun, beberapa daerah lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur juga memiliki versi masing-masing dengan cita rasa berbeda, misalnya gado-gado Surabaya yang lebih pedas dan gurih. Seiring waktu, gado-gado menjadi simbol keberagaman kuliner Indonesia. Berbagai bahan yang berbeda dipadukan menjadi satu harmoni rasa yang lezat, seperti halnya keberagaman masyarakat Indonesia sendiri. Kini, gado-gado tidak hanya populer di dalam negeri, tapi juga dikenal di mancanegara sebagai salah satu makanan khas Indonesia yang sehat dan menggugah selera. Telur dadar, lauk sederhana yang hampir selalu ada di meja makan orang Indonesia. Tapi tahukah kamu, makanan ini punya sejarah panjang. Konsep telur yang dikocok lalu digoreng sudah dikenal sejak zaman Romawi kuno. Saat para pedagang dan penjajah datang ke Nusantara, teknik memasak ini pun ikut masuk dan diterima masyarakat. Orang Indonesia kemudian menambahkan sentuhan khas, seperti bawang merah, cabai, daun bawang, bahkan daun jeruk. Dari situlah lahir berbagai versi telur dadar yang kita kenal sekarang. Ada telur dadar Padang yang tebal dan penuh rempah. Ada yang tipis dan lembut khas Jawa, sampai versi rumahan yang sederhana tapi menggugah selera. Telur dadar bukan cuma soal rasa, tapi juga tentang kreativitas dan kehangatan keluarga Indonesia. Dari dapur sederhana, lahirlah hidangan yang jadi favorit sepanjang masa. Lemet adalah salah satu jajanan tradisional khas Indonesia, terutama populer di daerah Jawa dan Bali. Kudapan ini terbuat dari singkong parut yang dicampur dengan gula merah dan sedikit kelapa parut, lalu dibungkus daun pisang dan dikukus hingga matang. Asal-usul lemet tidak tercatat secara pasti, namun jajanan ini diperkirakan sudah ada sejak zaman dulu ketika masyarakat Nusantara mulai mengenal singkong sebagai bahan makanan pokok pengganti beras. Singkong sendiri dibawa ke Indonesia oleh bangsa Portugis sekitar abad ke-16. Karena bahan-bahannya mudah didapat dan murah, lemet menjadi camilan rakyat yang sederhana namun mengenyangkan. Di Bali, lemet sering disajikan dalam upacara adat dan sesajen, sedangkan di Jawa biasa dijadikan kudapan sore atau suguhan untuk tamu. Dengan rasa manis legit dari gula merah dan aroma harum daun pisang, lemet tetap menjadi salah satu simbol kelezatan jajanan tradisional Indonesia yang bertahan hingga kini. Tahukah kamu kalau gudeg, makanan khas Yogyakarta, ternyata sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram di abad ke-16. Saat itu, pohon nangka tumbuh subur di sekitar hutan Mataram. Masyarakat pun mengolah nangka muda dengan santan, daun salam, dan gula merah. Terciptalah rasa manis gurih yang khas, bernama gudeg. Nama gudeg sendiri dipercaya berasal dari kata hanggudeg, yang berarti mengaduk, karena proses memasaknya dilakukan lama sambil terus diaduk dalam kuali tanah liat. Kini gudeg menjadi ikon kuliner Yogyakarta. Ada dua jenis yang terkenal, gudeg kering dari Jogja yang manis dan awet, serta gudeg basah dari Solo yang lebih gurih. Tak heran kalau Yogyakarta dijuluki kota gudeg, cita rasa tradisional yang tak lekang oleh waktu. Yang suka gudeg like dan komen. Tahukah kamu, sate, makanan khas Indonesia yang lezat ini, ternyata punya sejarah panjang. Sate pertama kali muncul di Pulau Jawa pada abad ke-19. Saat itu, pedagang Arab dan India datang membawa tradisi memanggang daging seperti kebab. Orang Jawa pun berkreasi, mengganti tusuk logam dengan bambu, menambahkan bumbu kacang, kecap manis, dan rempah-rempah lokal. Dari sinilah lahir sate yang kita kenal sekarang, dari sate Madura yang gurih manis, sate Padang yang pedas, sampai sate lilit dari Bali yang harum daun jeruk. Kini sate bukan cuma makanan rakyat, tapi juga ikon kuliner Indonesia yang dikenal di seluruh dunia. Dari aroma bakarannya saja, semua orang langsung tahu, inilah rasa khas Indonesia. Sejak zaman nenek moyang, manusia Indonesia telah hidup berdampingan dengan alam. Dari hutan dan ladang, mereka belajar mengenal tumbuhan berkhasiat. Saat sakit, mereka mencoba daun, akar, dan rempah, hingga tercipta ramuan alami yang kelak disebut jamu. Pada masa Kerajaan Mataram kuno, sekitar abad ke-8, jejak jamu terlihat pada relief di Candi Borobudur dan Prambanan.
Tampak orang sedang menumbuk dan meracik ramuan herbal, tanda bahwa jamu sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan. Di dalam keraton Jawa, jamu semakin berkembang. Para putri kerajaan meracik ramuan rahasia untuk menjaga kecantikan dan kesehatan tubuh. Resep itu pun diwariskan turun-temurun, hingga menyebar ke seluruh Nusantara. Kini, jamu bukan sekadar minuman, melainkan warisan budaya dan simbol kearifan lokal Indonesia yang telah hidup selama ribuan tahun.